Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Komaruzamani dari Prodi Sistem Informasi 2019 Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membuat video tentang review jurnal IT Balance Scorecard atau ITBSC. Pada kali ini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengukuran Kinerja Web Brinet System menggunakan metode IT Balance Scorecard, dan jurnal internasional yaitu Improvement of Information Technology Infrastructure in Higher Education Using IT Balance Scorecard. Untuk yang pertama, jurnal nasional pengukuran kinerja web Brinet System dengan metode IT Balance Scorecard yang dibuat oleh Sandi Kosasi. Latar belakang: PT BRI Cabang Putus Hibau melaksanakan kegiatan operasional menggunakan aplikasi web Brinet System atau WBS sejak tahun 2010. Sistem aplikasi ini memiliki fungsi utamanya melayani nasabah untuk penyetoran, pengiriman uang, permintaan kartu ATM, notifikasi, dan daftar e-banking. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai service provider saja, melainkan telah bergeser kepentingannya hingga pada tingkat strategic partner. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja teknologi informasi memainkan peran penting bagi peningkatan untuk kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik. Pengukuran kinerja aplikasi dilakukan terhadap fakta-fakta yang ada, maka akan dihasilkan data yang berguna. Kemudian dari data-data tersebut dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai keadaan kinerja teknologi informasi saat ini, sehingga dapat digunakan oleh pihak manajemen perbankan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja teknologi informasi di masa mendatang. Modul-modul aplikasi WBS sudah dapat menangani kebutuhan pengolahan data transaksi dan kebutuhan antar bank dalam proses clearing. Kebutuhan melakukan pengukuran kinerja aplikasi WBS dimaksudkan untuk mengetahui masing-masing perspektif, yaitu kontribusi organisasi, orientasi pengguna, kesempurnaan operasional, dan orientasi masa depan dengan menggunakan metode IT Balance Scorecard. Mengingat aplikasi WBS memiliki peran penting meningkatkan produktivitas serta mewujudkan sasaran-sasaran kerja berupa peningkatan produktivitas kerja, ketersediaan informasi untuk pembuatan keputusan, efektivitas penggunaan dana, efisiensi proses kerja, inovatif, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan meningkatnya kepuasan nasabah. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuannya untuk dapat mengetahui sejauh mana kontribusi pemanfaatan aplikasi sudah dapat memberikan manfaat dan bagian-bagian proses bisnis yang masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Pada metode penelitian ini berbentuk studi kasus dan metode penelitiannya yaitu descriptive analysis dan menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan penyebaran angket daftar pertanyaan ke responden ke jumlah responden yang relevan pada pekerjaan mereka. Semua jawaban responden dapat agar semua pertanyaan responden dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Total ada 13 orang yang terdiri dari asisten manajer, accounting supervisor, marketing manager, operational manager, dan eksekutif yang masing-masing 1 orang, beserta staff 5 orang, dan customer service 2 orang. Untuk pengukuran kinerja aplikasi WBS menggunakan metode ITBSC sendiri dari perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi masa depan. Mekanisme perhitungan untuk masing-masing perspektif diawali dengan penentuan nilai sasaran strategis untuk setiap komponen yang dinilai pada bagian ukuran strategis. Nilai sasaran strategis ini berasal dari wawancara dengan pihak manajemen eksekutif. Untuk nilai kondisi aktual diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: total dari perkalian antara jumlah responden yang menjawab ya atau tidak dengan nilai bobot,
Nilai bobot ya adalah 2 dan tidak adalah 1. Kemudian nilai total tersebut dibagi dengan jumlah responden yang kemudian dikalikan 50% karena skalanya ada 2. Jadi maka 100% dibagi 2. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai pencapaian adalah nilai hasil perkalian tersebut dibagi dengan sasaran strategis dan dijadikan dalam bentuk persentase. Untuk menghitung hasil pembobotan tujuan strategis menggunakan perumusan sebagai berikut. Yang pertama, bobot sama dengan nilai bobot bersumber dari pihak manajemen perbankan. 2. Hasil tujuannya yaitu sama dengan hasil ukuran dibagi 100 dikali dengan bobot. Yang ketiga, hasil ukurannya sama dengan hasil rata-rata pencapaian dari pengolahan data dari masing-masing perspektif IT balance scorecard. Dan yang keempat, total merupakan hasil persentase dari masing-masing perspektif. Kita masuk ke hasil pembahasan. Langkah awal dalam mengukur kinerja WBS dengan IT BSC atau IT Balance Scorecard pada PT BRI yaitu melakukan konsep penyelarasan visi, misi, strategi perusahaan dan divisi IT untuk mengetahui tujuan sebenarnya dalam melakukan perencanaan jangka panjang terhadap proses bisnis. Penyelarasan antara visi perusahaan dan visi divisi IT menjadikan aplikasi WBS sebagai solusi kebutuhan perusahaan dalam memperoleh informasi. Hal ini merupakan dukungan divisi IT terhadap BRI cabang Putus Sibau dengan memberikan solusi melalui peningkatan kinerja karyawan secara profesional dalam memanfaatkan IT dari penggunaan aplikasi WBS agar menjadi bank terkemuka yang meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi masyarakat dan nasabah. Setelah melakukan penyelarasan visi misi dan strategi perusahaan dengan visi misi strategi divisi IT, mereka melakukan penyelarasan terhadap strategi divisi IT dengan 4 perspektif IT balance scorecard seperti yang dilihat pada tabel pertama. Untuk tabel pertama bisa dilihat pada sebelah kiri yaitu perspektif dari IT balance scorecard, dan di tengah ada strateginya dan tujuan strategisnya. Selanjutnya dilakukan proses pengukuran untuk menilai kinerja aplikasi web Prina System WBS untuk strategis dan sasaran strategis dari tiap perspektif IT BCS. Maka perhitungan IT BCS dapat dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan tiap tujuan strategis dengan kondisi yang ada pada perusahaan saat ini. Adapun gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT BRI cabang Putus Sibau dengan total kuesioner yang digunakan sebanyak 13 kuesioner. Tabel berikutnya, tabel 2 sampai 5 merupakan rekapitulasi perhitungan hasil pengolahan data untuk masing-masing perspektif IT balance scorecard. Pada tabel 2 yaitu pengolahan data perspektif kontribusi organisasi, dan tabel 3 yaitu hasil pengolahan data perspektif orientasi pengguna. Bisa dilihat ini. Dengan total pencapaian sebanyak 272,17% dengan rata-rata 90,72%. Untuk tabel 2 dan untuk tabel 3 dengan total 281,09% dan rata-rata yaitu 93,69%. Dan pada tabel 4 dengan total 194,61% dengan rata-rata 97,30%, dan tabel 5 dengan total 194,61% dan rata-rata 97,30%. Selanjutnya dilakukan pembobotan tujuan strategis pada setiap perspektif IT balance scorecard. Bobot tersebut ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian di PT BRI cabang Putus Sibau yang kemudian disetujui oleh pihak manajemen. Bobot ditentukan dengan mencari hasil tujuan dari setiap hasil ukuran. Bobot tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak PT BRI cabang Putus Sibau yang ada pada tabel 6. Selanjutnya akan dicari hasil penemuan
pemenuhan target pada masing-masing perspektif IT BCS yang ada pada tabel 7 yang ini. Dan hasil pengukuran kinerja aplikasi WBS sampai kepada total nilai IT Balance Scorecard yang berada pada tabel 8 yang ini, dengan memiliki hasil nilai perspektif masing-masing. Pada ini kita mendapat kesimpulan PT BRI mendapatkan nilai perspektif kontribusi organisasi 89,34%, perspektif orientasi pengguna memiliki nilai 95,26%, perspektif penyempurnaan operasional memiliki nilai 96,37%, dan perspektif orientasi masa depan memiliki nilai 97,30%. Pada orientasi ini dapat kita masukkan bahwa masing-masing perspektif masuk ke dalam level yaitu very good atau sangat bagus. Untuk penggunaan aplikasi WBS, kinerja aplikasi WBS yang dihitung menggunakan IT BCS mendapatkan nilai kontribusi organisasi 89,34% dengan pengukuran perspektif sebesar 22,33%, orientasi pengguna memiliki nilai 95,26% dengan hasil pengukuran perspektif sebesar 23,81%, keunggulan operasional memiliki nilai 96,37% dengan hasil pengukuran perspektif sebesar 24,09%, dan orientasi masa depan memiliki nilai 97,30% dengan hasil pengukuran perspektif sebesar 94,32%. Dan aplikasi WBS ini mendapatkan nilai total di IT Balance Scorecard sebesar 94,55% dan telah masuk ke dalam level A atau very good. Yang kedua yaitu jurnal internasional yang berjudul Improvement of Information Technology Infrastructure in Higher Education Using IT Balance Scorecard yang dibuat oleh Clara Hetty Primasari dan Joko Budianto Setiohadi. Pada latar belakang, teknologi informasi telah banyak digunakan oleh banyak orang pihak seperti organisasi, lembaga, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya untuk mendukung usahanya proses. Ada berbagai kerangka yang banyak sebelumnya peneliti telah menemukan untuk mengukur kinerja, tetapi efektivitas tergantung pada seberapa kualitatif dan kuantitatif perspektif ditangani dalam konteks yang relevan. Kaplan dan Norton memperkenalkan balance scorecard sebagai pengukur kinerja. Perspektif balance scorecard perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kinerja TI. Mereka berpendapat bahwa IT perusahaan divisi biasanya melayani lebih banyak internal daripada eksternal pihak, dan proyek dimaksudkan untuk kepentingan kedua belah pihak, pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipilih IT Balance Scorecard atau IT BCS sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk analisis infrastruktur TI di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan beberapa key performance indicator atau KPI. Tujuan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi untuk infrastruktur TI penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Universitas Atma Jaya Yogyakarta atau UAJI. Metode penelitian. Institusi yang dianalisis adalah salah satu universitas swasta yang berada di Yogyakarta, Indonesia, yaitu Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Analisis organisasi atau lembaga. Penelitian ini diawali dengan menganalisis institusi untuk dipelajari. Analisis ini dimulai dengan menentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk setiap IT Balance Scorecard atau IT BCS. Yang kedua, studi sastra dan penentuan KPI. KPI yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan membandingkan studi literatur yang terkait dengan penelitian ini. Masing-masing perspektif diadaptasi dari KPI tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data.
Setelah menentukan KPI untuk setiap perspektif, setiap KPI dikonversikan dalam bentuk pertanyaan angkat yang kemudian didistribusikan dengan metode convenience sampling ke 30 responden yang terdiri dari staf dan dosen dari berbagai fakultas dan unit di UAJY. Analisis infrastruktur TI menggunakan IT BSC. Hasil kuesioner digunakan untuk membangun IT BSC yang akan dianalisis dan digabung dengan hasil wawancara untuk mendapatkan hasil dari analisis. Laporan dan analisis temuan. Laporan IT BSC kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan hasil temuan dari kuesioner dan wawancara dengan kepala IT, wakil kepala IT user service jurusan, beberapa staf, dan dosen. Pada tabel pertama kita mendapatkan hasil dari IT BSC dari kuesioner yang telah didapatkan dari kuesioner yang telah disebarkan ke staf, dosen, dan bidang akademik lainnya. Kita dapat melihat nilai dari setiap perspektif dan key performance indicator mereka atau KPI yang value-nya mereka menyentuh dari daerah 1 hingga 100% dan KPI-nya memiliki daerah nilai 1 hingga 5, di mana semakin tinggi poinnya semakin bagus juga value perspektifnya. Pada tabel pertama dapat dilihat bahwa perspektif terbaik adalah dimiliki oleh perspektif corporate contribution atau kontribusi korporat yang value KPI-nya tertinggi dipegang oleh business value of IT function, dan yang paling rendah dari KPI-nya dipegang oleh IT dan business goals. Tabel ini kemudian akan disimpan yang kemudian kedepannya akan digunakan untuk analisa. Untuk kontribusi korporat berada dalam rencana strategi divisi IT. Rencana strategi divisi IT adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Indikatornya belum terbentuk, namun yang dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan penggunaan Learning Management System atau Moodle, kemudian meningkatkan jangkauan WiFi agar proses pembelajaran lebih nyaman. Yaitu lanjut, meningkatkan integritas sistem administrasi universitas. Kegiatan ini dilakukan di sistem internal pada UAJY seperti CKU, SISPRAS, SPKP, dan lain-lain. Indikasi suksesnya adalah sistem dapat digunakan semaksimal mungkin. Yang tiga, meningkatkan infrastruktur seperti kekuatan internet, konektivitas bangunan, dan kapabilitas server. Dan yang terakhir yaitu IT Human Resource Department yang melaksanakan pelatihan secara teratur dan bersertifikat. Yang kedua, user orientation. Dalam perspektif sisi pengguna merasa terbantu oleh CKU, sistem kehadiran sidik jari, dan aplikasi lain yang dibuat oleh divisi TI. Kondisi ini terbukti karena hanya ada 10% responden yang merasa bahwa aplikasi yang dihasilkan oleh divisi IT belum sesuai dengan kebutuhannya. Kendala yang terkait dengan pengguna adalah bahwa beberapa pengguna enggan untuk beralih ke sistem baru karena mereka merasa nyaman dengan sistem lama. Kondisi ini terjadi di SIMKA. Pengguna masih merasa nyaman menggunakan sistem lama walaupun sistem lama yang digunakan belum terintegrasi dengan sistem lain yang ada di universitas, dan fungsinya tidak lengkap dibanding dengan sistem yang telah dikembangkan oleh divisi IT. 3. Operational improvement. Pada perspektif peningkatan operasional, ada beberapa KPI atau Key Performance Indicator seperti efektivitas pengembangan aplikasi, fasilitas pemeliharaan sistem, efektivitas fungsi layanan, dan akurasi perbaikan. Berdasarkan kuesioner, hanya 10% pengguna yang tidak puas dengan sistem yang dikembangkan oleh divisi TI. Situasi ini membuktikan bahwa pengembangan sistem telah efektif, tetapi masih perlu beberapa evaluasi tentang apa yang membuat pengguna tidak puas. Menurut Helpdesk, 97% dari pengguna puas dengan respon keluhan atau IT Helpdesk.
4 yaitu future orientation. Untuk perspektif orientasi masa depan, ada beberapa KPI seperti anggaran pelatihan untuk personal TI, perspektif personal TI, anggaran untuk penelitian dan pengembangan TI, dan inovasi produk TI. Keahlian personal TI terbilang baik karena personal TI mengikuti seleksi ketat sebelum mereka diterima bekerja, dan mereka selalu mendapatkan pelatihan secara rutin. Implikasi manajerial. Dari temuan masing-masing perspektif tersebut, maka diketahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dipelihara dalam pelaksanaan tata kelola infrastruktur TI UAJY. Hal-hal yang perlu dijaga antara lain: 1. Pengendalian biaya. 2. Penggunaan teknologi baru. 3. Produk berkualitas. 4. Penanganan keluhan pengguna yang efektif dan cepat. 5. Kurangnya staf TI. Rekomendasi dibangun secara rinci dan disesuaikan dengan kelemahan disorot dan hal-hal positif yang ditemukan di dalamnya hasil IT BSC. Rekomendasi akan menjadi implikasi manajerial untuk tata kelola infrastruktur TI di pendidikan tinggi swasta. Kesimpulan. Hasil keseluruhan IT Bank Scorecard untuk tata kelola TI di UAJY termasuk baik dengan nilai 66%. Beberapa hal perlu dipertahankan dan ditingkatkan berdasarkan hasil analisis IT BSC, seperti pengendalian biaya TI, penggunaan teknologi baru, produk berkualitas, keterlibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi, dan penanganan keluhan pengguna yang efektif dan cepat. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator belum ditetapkan untuk rencana strategis, terutama yaitu peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, perhitungan manfaat dan keuntungan implementasi TI di UAJY belum pernah dilakukan, yaitu terus teknologi yang digunakan oleh divisi TI masih tergolong baru sehingga terasa cukup mahal, dan beberapa pengguna enggan beralih ke sistem baru karena merasa nyaman dengan sistem lama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau banyak bagian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.